Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sinar tipis merah darah melesat melintasi langit. Selanjutnya, itu tampaknya merobek ruang dan menghilang di dalamnya dalam sekejap. Pada saat ini, mata semua orang terpaku pada wajah Su Zong yang secara bertahap menegang. Mereka bisa melihat kehidupannya dengan cepat menghilang dari mata merah Su Zong, dan ketskutan yang berkepanjangan di dalam matanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Gumam Su Zong. Darah mengalir di dahi Su Zong saat dunia di depannya mulai menjadi gelap. Tatapannya yang goyah melihat tangan pemuda yang terangkat itu dari kejauhan. Bahkan pada saat ini, dia tidak dapat menerima kebenarannya. Lin Dong benar-benar telah merobek bidang energi yang dia gunakan untuk maju ke tahap samsara, dan secara paksa memberikan pukulan fatal. Medan energi dari sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli di puncak tahap kematian mendalam seperti dirinya tidak akan bisa menembusnya. Namun, serangan Lin Dong telah berhasil menghancurkannya dengan sangat mudah. Serangan apa itu? Orang ini masih mempunyai trik lain, ucap penonton. Adegan di depan mata Su Zong dengan cepat berubah menjadi kegelapan. Tubuhnya membungkuk dan akhirnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk di depan banyak pasang mata yang sangat terkejut. Aku benar-benar, belum, ucap Su Zong. Setelah kata-kata terakhir ini terdengar di dalam hatinya, kesadaran Su Zong benar-benar menghilang. Seorang komandan iblis perkasa telah meninggal. Seluruh Deep Lightning Mountain menjadi benar-benar sepi untuk saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup, tetapi itu tidak mampu menerbangkan atmosfer beku di gunung yang telah berantakan. Su Zong sudah mati, ucap penonton. Banyak pasang mata menatap sosok yang telah runtuh saat pupil mata mereka sedikit melebar. Ini adalah komandan iblis Deep Lightning Mountain. Apakah dia benar-benar dihabisi oleh pemuda manusia yang bernama Lin Dong dengan cara seperti itu? Bagaimana ini terjadi? Beberapa orang bergumam, salah satu dari 8 komandan iblis besar dari wilayah perang buas mati satu. Meskipun kekuatan Su Zong tidak menonjol di antara 8 komandan iblis besar lain, ia masih seorang komandan iblis yang memerintah wilayah yang besar. Hampir tidak ada orang di wilayah perang buas yang bisa mengalahkannya. Semua orang bisa membayangkannya, betapa mengerikannya keributan masalah ini yang akan ditimbulkannya dalam wilayah perang bis ketika berita ini menyebar. Seluruh gunung benar-benar sunyi. Darah segar masih menetes dari ujung jari Lin Dong, saat dia perlahan-lahan menurunkan tangannya. Wajahnya tampak sangat pucat. Serangan sebelumnya adalah penggabungan kekuatan dua simbol leluhur di tubuhnya, dan sejumlah besar darah esensi. Karena itu, sangat melelahkan baginya. Namun, Lin Dong tidak punya pilihan lain. Meskipun Lin Dong sadar, bahwa membiarkan Su Zong melahap saudaranya sendiri, itu hanya akan memberinya kesempatan 30% untuk berhasil maju ke tahap samsara, Lin Dong tidak berani mengambil risiko seperti itu. Setelah Su Zong berhasil maju, situasinya akan sangat berbeda. Meskipun duo Lin Dong tidak akan mati, itu akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Api kecil khawatir ketika dia melihat kulit Lin Dong dan buru-buru bertanya. Lin Dong dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan berbicara, ketika wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sosok cahaya bergegas dari jauh. Sosok itu mengulurkan tangannya dalam upaya untuk mengambil tubuh Su Zong. Kamu mencari mati, teriak Lin Dong. Lin Dong menjerit dingin. Dia meringkukkan dua jarinya, dan hendak mendorong mereka lagi. Sosok cahaya itu jelas menyaksikan serangan jari yang sangat menakutkan dari Lin Dong, seperti yang dia lakukan sebelumnya. Karena itu, dia takut menyaksikan pemandangan ini dan tubuhnya yang bergerak maju segera berhenti. Pada saat ini, Little Flame juga bereaksi, api kecil mengeluarkan raungan marah saat dia maju ke depan, dan angin telapak tangan yang ganas menabrak sosok cahaya tersebut. Bang! Angin kencang menggelegar, sementara Little Flame buru-buru mundur beberapa langkah. Sosok cahaya diturunkan, lalu berubah menjadi Qin Shi. Mata Lin Dong sangat dingin. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan mayat Sky Devouring bergegas, mayat itu muncul di depan Qin Shi dan memblokirnya. Apakah kamu berencana untuk membalaskan kematian Su Zong? Lin Dong menatap Qin Shi dan perlahan-lahan bertanya. Qin Shi tertawa datar setelah mendengar ini.
Matanya dipenuhi dengan kewaspadaan dan ketakutan, saat dia melihat Lindong. Kematian Suzong juga sangat mengejutkannya. Karena kekuatannya tidak beda jauh dengan Suzong, itu berarti bahwa Lindong memiliki kekuatan untuk membunuhnya juga. Selain itu, masih ada mayat Sky Devouring yang membuatnya merasakan sakit kepala. Dia dan Suzong sama-sama tidak memiliki banyak persahabatan. Alasan dia membantu, adalah karena persyaratan dermawan yang ditawarkan oleh Suzong. Namun, Suzong sudah mati, dan tidak ada lagi makna dalam transaksi itu. Tidak ada gunanya lagi baginya untuk menjadi musuh dengan Lindong yang merepotkan ini, pikir Qinzi. Apa yang dikatakan saudara muda Lindong, tidak ada persahabatan yang mendalam antara Suzong dan aku tidak punya alasan untuk membalaskan kematiannya juga. Jawab Qinzi sambil tertawa. Matanya berkedip ketika dia melirik mayat Suzong dan berkata, hanya saja, aku ingin melakukan transaksi dengan adik laki-laki Lindong. Mengapa kamu tidak memberikan mayat Suzong ini kepada aku, ucap Qinzi. Mata Lindong menyipit saat dia menatap Qinzi tersenyum saat menatapnya. Wajahnya tampak sangat licik. Maafkan aku khawatir, aku tidak bisa memberikan permintaan ini, jawab Lindong sambil tersenyum lemah. Setengah dari warisan darah esensi yang dibutuhkan api kecil ada di tubuh Suzong. Meskipun warisan darah esensi telah disempurnakan oleh Suzong, Lindong memiliki sarana untuk memaksanya keluar. Ekspresi Qinzi sedikit berubah saat dia tertawa datar. Adik Lindong, mengapa kamu tidak memikirkannya? Tidak pernah buruk untuk berteman dengan orang lain di wilayah perang buas ini, ucap Qinzi. Apakah saudara Qinzi tidak ingin berteman dengan aku? Tanya Lindong dengan setengah tersenyum. Sudut mulut Qinzi bergerak-gerak. Dia kemudian melirik Sky Devouring Course, yang berjarak kurang dari selusin langkah darinya. Setelah itu, dia dengan waspada menatap Little Flame. Tubuhnya akhirnya menjadi santai secara perlahan, saat dia berbicara dengan suara agak kering. Bagaimana mungkin, raja ini terlalu senang berkenalan dengan saudara Lindong setelah pertarungan ini, jawab Qinzi. Lindong tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya, dan Burning Sky Cauldron terbang keluar dan menghisap mayat Suzong ke dalamnya. Qinzi hanya bisa diam-diam mendesah saat melihat ini, itu sebagai kekecewaan yang melintas di matanya. Lindong melihat ekspresi ini dan merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Apakah Qinzi ini juga tahu tentang setengah dari warisan darah esensi dalam tubuh Suzong? Namun, Qinzi adalah bagian dari suku singa. Tidak mungkin baginya untuk menyerap dengan sempurna warisan darah esensi, bahkan jika ia berhasil mendapatkannya. Suasana yang awalnya tegang di Deep Lightning Mountain, tiba-tiba saja menjadi santai setelah hilangnya mayat Suzong. Chen Tong dan yang lainnya bertukar pandang setelah melihat ini. Segera setelah itu, mereka berlutut dengan satu kaki. Beberapa penjaga Deep Lightning Mountain di belakang mereka ragu-ragu sejenak, sebelum mereka juga ikut berlutut sambil merasa sedikit terpaksa. Itu sudah jelas, kelompok 5 pria Chen Tong memiliki pengaruh besar di Deep Lightning Mountain. Jenderal Yan, silakan menjadi komandan, ucap Chen Tong. Teriakan rendah dan dalam menyebar di Deep Lightning Mountain, suara dari para penjaga Deep Lightning Mountain juga bergema setelah mereka, dan teriakannya menggema di langit. Banyak orang dari Deep Lightning Mountain tertegun ketika mereka menyaksikan adegan ini dengan sedikit cemas. Apakah Deep Lightning Mountain mengubah tuannya? Meng San dan Jenderal Tian E juga agak panik. Namun, kematian Suzong telah membuat mereka kehilangan semua keberanian mereka. Tak satu pun dari mereka yang berani menyuarakan keberatan. Bergemuruh. Suara gemuruh tiba-tiba muncul dari bawah Deep Lightning Mountain pada saat ini. Segera setelah itu, semua orang melihat toren hitam metalik yang mengeluarkan aura ganas, yang menggoncangkan bumi saat menyapu. Itu adalah Tiger Devouring Army. Jenderal Yan, silakan menjadi komandan. Tiger Devouring Army tiba-tiba berhenti, ketika masih agak jauh dari puncak gunung. Setelah itu, mereka berlutut dengan satu lutut di tanah. Teriakan tertib mereka seperti raungan harimau. Jatuh. Beberapa ahli Deep Lightning Mountain yang masih ragu akhirnya mengertakkan giginya, dan berlutut bersama kerumunan besar ketika aura Tiger Devouring Army menyapu. Jenderal Yan, silakan menjadi komandan. Para pemimpin dari berbagai faksi yang berada di dalam wilayah Deep Lightning Mountain juga menyadari situasinya pada saat ini, setelah mereka menyaksikan adegan ini. Dengan kematian Suzong, satu-satunya di Deep Lightning Mountain yang paling cocok untuk menjadi komandan iblis adalah api kecil. Karena mereka tidak dapat mengubah hasil ini, lebih baik untuk segera membangun hubungan yang baik dengan komandan iblis baru ini. Kalau tidak, hidup mereka akan menjadi jauh lebih sulit di masa depan. Lindong menyaksikan adegan besar di depannya, saat sebuah senyum muncul di wajahnya yang pucat.
Dia adalah manusia. Terlepas dari seberapa kuat dirinya, itu sangat sulit bagi orang-orang dari Deep Lightning Mountain untuk menerimanya sebagai Panglima Iblis yang baru. Terlebih lagi, dia tidak menyukai posisi seperti itu sejak awal. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika posisi ini bisa diambil oleh Little Flame. Karena itu, dia hanya bisa melihat ke arah api kecil dan mengangguk. Flame kecil ragu-ragu sejenak setelah melihat ini. Akhirnya, dia setuju. Deep Lightning Mountain adalah faksi yang cukup bagus. Akan sangat bermanfaat bagi mereka jika dia bisa mengendalikannya. Ketika mereka dibebankan kembali ke wilayah Suan Timur di masa depan, ini mungkin bahkan akan menjadi kartu truf yang relatif kuat. Flame kecil terbang ke langit di bawah banyak mata yang menyaksikan, ketika mata harimau menyapu seluruh tempat. Akhirnya, dia melihat ke arah Meng San dan Jenderal Tian E. "Apakah kalian berdua akan menyerah?" tanya api kecil. Ekspresi Meng Shan dan Jenderal Tian E sedikit berubah setelah mendengar ini. Mereka ragu-ragu sejenak di bawah tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Akhirnya, mereka berlutut dengan satu lutut. Pada saat ini, mereka telah kehilangan keberanian untuk melawannya. Flame kecil mengangguk setelah melihat ini. Dia memandang ke arah Huo Miao, satu-satunya orang yang berdiri, lalu dia berkata, "Kamu bisa pergi jika kamu tidak ingin tinggal di Deep Lightning Mountain," ucap api kecil. Betapa mengesankan," jawab Huo Miao. Huo Miao menatap Little Flame dan mendengus pelan. Namun, wajahnya secara bertahap memerah. Selanjutnya, dia berlutut dengan satu lutut di tanah tanpa sikap angkuh seperti biasanya. Yang mengejutkan Centong dan yang lainnya adalah ketanyaannya, bahwa wanita ini tidak pernah bertindak dengan patuh ketika Su Zong menerimanya sebagai seorang komandan. Pada saat ini, seluruh Deep Lightning Mountain telah kehilangan semua perlawanannya. Api kecil berdiri di langit ketika mata harimaunya menyapu tempat itu. Akhirnya, dia melambaikan tangannya yang besar, tampak sedikit mengesankan. Suaranya yang dalam juga bergema di Deep Lightning Mountain. Tidak ada yang akan berubah di Deep Lightning Mountain. Semua orang akan memegang posisi yang sama seperti sebelumnya dengan pengecualian Komandan Iblis. "Selamat Komandan Yan," ucap pengikutnya api kecil. Tak terhitung orang yang menundukkan kepala, saat teriakan teratur dan penuh hormat bergema di seluruh negeri dengan cara yang megah. Pemilik Deep Lightning Mountain akhirnya berubah di tengah-tengah seruan hebat ini. Insiden yang terjadi di Deep Lightning Mountain menyebar di seluruh wilayah Perang Bis dengan kecepatan yang sangat menakutkan dalam 3 hari singkat. Kejutan dan kekaguman yang disebabkan oleh berita ini melebihi harapan semua orang. Seluruh wilayah Perang Buas juga meletus sebagai hasilnya. Bagaimanapun juga, kematian seorang komandan iblis tidak sering terjadi di wilayah Perang Buas. Meskipun Su Zong tidak dianggap luar biasa di antara 8 komandan iblis besar lainnya, dia masih seorang komandan iblis. Selain itu, ada banyak orang kuat yang berusaha menantangnya selama bertahun-tahun. Namun, mereka hanya menjadi titik bercahaya di atas lingkaran kepalanya, memungkinkan reputasinya tumbuh dan kekuatannya meningkat. Namun, komandan iblis ini, yang telah memegang gelar itu selama lebih dari 1 dekade, tiba-tiba saja terbunuh. Selain itu bukan prajurit yang kuat dari wilayah Perang Buas yang membunuhnya. Sebaliknya, itu adalah manusia. Oleh karena itu, berita ini secara alami menyebabkan keributan yang cukup besar ketika menyebar. Bahkan, banyak pejuang yang kuat merasakan pahit. Seorang manusia benar-benar berani bertindak begitu sombong di wilayah Perang Buas mereka. Namun kali ini, tidak ada yang mencoba mencari masalah dengan Lindong, seperti yang mereka lakukan ketika Lindong mengalahkan Cao Ying. Lagi pula, individu kuat yang bisa membunuh komandan iblis, adalah keberadaan yang langka di wilayah Perang Buas. Tentu saja, kegemparan besar ini secara alami menarik perhatian faksi kuat di wilayah Perang Buas, yang banyak di antaranya tidak kalah dengan Deep Lightning Mountain. Beberapa orang ingin bertindak, tetapi mereka akhirnya menekan keinginan mereka. Itu karena komandan iblis Deep Lightning Mountain saat ini bukan manusia. Sebaliknya, itu juga binatang iblis yang kuat. Itu jelas keputusan yang bijaksana untuk Lindong karena meminta Little Flame untuk mengambil posisi Panglima Iblis. Meskipun dia cukup kuat, dia belum mencapai tingkat di mana dia bisa menjulang di atas orang lain. Karena itu, dia harus sedikit menurunkan nada di tempat seperti ini. Lagi pula, dia sangat menyadari, bahwa jika dia mengambil posisi sebagai komandan iblis, tidak hanya ahli paling kuat di Deep Lightning Mountain yang menolak untuk tunduk, tetapi juga kemungkinan bahwa komandan iblis lain akan memimpin pasukan mereka, dan menyerang Deep Lightning Mountain, hari berikutnya. Namun demikian, Deep Lightning Mountain jelas menjadi pusat perhatian selama periode waktu ini. Untungnya, tidak ada perubahan yang mendadak dari Deep Lightning Mountain setelah pemiliknya berubah.
Selain fakta bahwa Komandan Iblis berubah, gunung yang tenang tetap damai seperti sebelumnya. Mengikuti berjalannya waktu, sepasang mata yang mengamati dengan cermat cahaya dalam gunung, mulai menarik karena kesunyian yang biasa ini. Namun, hanya mereka yang memiliki akses ke informasi istimewa yang tahu, bahwa badai sedang terjadi secara diam-diam. Di wilayah Diman, terutama wilayah perang buas yang sangat kacau ini, bukanlah tugas yang mudah untuk mencari perdamaian. Gunung petir yang dalam. Lindong duduk di atas batu di gunung yang tenang di belakang. Majestic Yuan Power berkeliaran di sekitar tubuhnya. Ini mengikuti napasnya, berubah menjadi banyak naga ki sebelum mereka meluncur ke lubang hidungnya. Aura Lindong menjadi semakin tenang saat Yuan Power mengalir ke dalam dirinya. Tampaknya, ada samudera yang tak berujung seperti aura di bawah ketenangan ini. Wush! Suara angin deras muncul agak jauh. Selanjutnya, tubuh kekar yang dikenalnya mendarat. Lindong membuka matanya sebelum dia melihat api kecil muncul di sampingnya. Selama periode waktu ini, Little Flame telah berhasil secara bertahap mendapatkan kendali Deep Lightning Mountain. Selain wajahnya yang awalnya menakutkan, sekarang ada aura yang sedikit berwibawa. Kamu harus menyelesaikan semua masalah dalam Deep Lightning Mountain, apakah aku benar? Lindong menatap Little Flame dan tersenyum saat bertanya. Meskipun sebagian besar jenderal besar di Deep Lightning Mountain memilih untuk tunduk setelah kematian Suzong, masih ada beberapa orang kuat yang tetap setia kepada Suzong. Karena itu, beberapa kekacauan telah terjadi selama 10 hari ini. Namun, Little Flame telah sepenuhnya menghilangkan pembuat onar ini dengan cepat, dan hampir tidak ada rumor yang muncul. Dengan bantuan kelompok Centong, jelas bahwa Deep Lightning Mountain secara bertahap jatuh di bawah kendali Little Flame. Bagaimanapun juga, reputasi api kecil di Deep Lightning Mountain hanya kalah dengan Suzong. Sekarang Suzong sudah mati, itu sangat wajar kalau api kecil menggantikannya. Ini sepenuhnya dibenarkan. Lagi pula, mencoba merebut posisi orang lain tidak dianggap sebagai tindakan menjijikkan yang terlalu berlebihan di wilayah iblis. Tempat ini menyembah kekuatan di atas segalanya. Jika kekuatan seorang komandan lebih rendah dari bawahannya, itu wajar baginya untuk digantikan olehnya. Aye, Flame kecil mengangguk. Dia membuka bibirnya dan tersenyum. Meng San dan Jenderal Tian E kemungkinan memiliki beberapa keinginan pemberontak di hati mereka. Namun, mereka tidak akan berani melakukan apapun untuk saat ini. Aku akan meminta kelompok Centong untuk mengawasi mereka. Jika mereka berani menunjukkan sedikit saja ketidaksetiaan, aku akan bisa menghilangkannya, jawab api kecil. Lindong mengangguk perlahan. Duo Meng San hanyalah seekor tikus yang banyak omong kosong. Sulit untuk mempertahankan mereka, tetapi juga tidak mungkin untuk menyingkirkan mereka secara terbuka. Karena itu, solusi terbaik mereka adalah menunggu mereka berdua kehilangan kesabaran. Tentu saja, Lindong tidak takut dengan apa yang bisa mereka lakukan. Setelah semuanya, tanpa Suzong mendukung mereka, sulit bagi mereka berdua untuk menjadi ancaman bagi api kecil. Kakak, bagaimana lukamu saat ini? Tanya api kecil sambil menatap Lindong. Kondisi Lindong sudah benar-benar pulih selama periode penyembuhan ini, dan ia tidak lagi tampak lemah seperti sebelumnya. Aku baik-baik saja, jawab Lindong. Lindong menggelengkan kepalanya, sebelum dia menundukkan kepalanya hanya untuk melihat jari-jarinya. Hanya setelah dia maju ke tahap kematian yang mendalam, menjadi mungkin baginya untuk menggunakan darah esensi dari tubuhnya dan batu leluhur, untuk menyeimbangkan kekuatan antara simbol Ancestral Thunderbolt dan simbol Ancestral yang melahap, itu sudah jelas, kekuatan serangan seperti itu sangat mengerikan. Namun, menggabungkan kekuatan dari dua simbol leluhur yang agung bukanlah sebuah lelucon. Sayangnya, tubuh ini mengalami kelelahan terlalu besar, pikir Lindong. Di sisi lain, kamu mungkin cukup kuat, tetapi kamu kemungkinan yang paling lemah di antara 8 komandan iblis besar saat ini. Lindong menatap Little Flame dan berkomentar. Little Flame mengangguk. Dia mungkin memiliki tubuh bermutasi, tetapi dia masih kurang dalam hal waktu pengembangan, jika dibandingkan dengan monster-monster tua itu. Karenanya, dia hanya bisa menggunakan beberapa metode lain untuk mengejar ketinggalannya. Salah satu contohnya adalah, warisan dari darah esensi. Lindong menatap mata Little Flame yang difokuskan padanya. Dia tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Burning Sky Cauldron melesat keluar dan membesar dengan cepat. Selanjutnya, dia pindah dan menuju ke tungku. Ikuti aku. Sudah waktunya untuk mengambil warisan darah esensi, ucap Lindong. Wush! Mayat harimau abu-abu gelap yang sangat besar mengambang di Burning Sky Cauldron, sementara bau darah yang kaya menyebar darinya. Setelah Suzong meninggal, tubuhnya sekali lagi kembali ke bentuk aslinya. Lindong muncul di udara.
Kedua matanya menyipit saat dia menatap mayat harimau abu-abu gelap itu. Kakak, darah esensi warisan telah disempurnakan oleh Suzong, apakah masih bisa diambil? Api kecil mengikuti Lindong. Kemudian, dia melirik mayat harimau besar dan bertanya. Mungkin terlalu sulit bagi orang lain, jawab Lindong. Lindong tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan pusaran hitam muncul. Kekuatan devouring yang kuat menyebar. Apakah kamu lupa tentang simbol leluhur melahapku? Ucap Lindong. Lindong menjentikkan jarinya saat dia berbicara. Pusaran hitam bergegas keluar dan muncul di tubuh harimau abu-abu gelap yang besar. Kekuatan melahap dikeluarkan. Itu seperti mulut besar yang menelan harimau kelabu gelap sedikit demi sedikit. Macan abu-abu gelap besar secara bertahap menghilang ke dalam lubang hitam. Sekitar setengah jam lebih, itu benar-benar menghilang dan bahkan tidak ada jejak daging atau tulang. Bersenandung, sebuah lubang hitam tiba-tiba bergerak, tepat ketika harimau besar keabu-abuan itu menghilang. Banyak pilar cahaya energi yang sangat megah dan murni keluar darinya. Melihat dari kejauhan, tampak seperti matahari yang panas dan bersinar. Ketika Lindong melihat pemandangan ini, dia mengepalkan tangannya, sebelum pusaran hitam itu berubah menjadi cahaya hitam dan kembali ke tubuhnya. Bola berwarna darah seukuran kepala manusia muncul di udara. Saat ini, mungkin bagi Lindong untuk mendeteksi riak energi yang sangat murni dalam bola cahaya berwarna darah ini. Garis darah melekat di permukaan bola cahaya, dan itu tampak seperti harimau berdarah yang meraung di langit. Itu memang bagian lain dari pewarisan darah esensi. Seru api kecil. Ketika Little Flame melihat bola cahaya berwarna darah, kegembiraan muncul di wajahnya. Lindong tersenyum tipis. Meskipun warisan darah esensi ini telah sepenuhnya disempurnakan oleh Suzong, itu hanya meresap ke dalam dagingnya. Saat ini, Lindong bahkan mampu memperbaiki dagingnya. Oleh karena itu, warisan darah esensi secara alami diperas lagi. Dengan mengandalkan kekuatan simbol leluhur melahapnya, Lindong mampu mengekstraksi darah esensi, kecuali itu benar-benar bergabung dengan tubuh aslinya. Serap setengah dari warisan darah esensi. Ada peluang bagus bahwa kamu dapat mencapai tahap kematian mendalam tingkat akhir, ucap Lindong. Lindong memukul bibirnya setelah dia menyebutkan hal ini. Dia telah berlatih dengan pahit, namun, dia hanya berada pada tahap kematian mendalam tingkat awal. Namun, api kecil sudah melonjak ke tahap kematian mendalam tingkat. Meskipun ini sebagian karena tubuhnya yang bermutasi, itu masih membuatnya merasa tidak seimbang. Namun, Lindong dengan cepat memikirkan kekuatan tempur superiornya, yang jauh melebihi levelnya, dan merasa sedikit senang. Setidaknya, itu mampu menutupi sedikit celah. Lindong melambaikan tangannya setelah suaranya terdengar. Bola cahaya darah segera jatuh sebelum kemudian diraih oleh Little Flame. Namun, napas kaget keluar dari mulut Little Flame, tepat saat dia akan memperbaikinya. Hah! Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Little Flame. Little Flame meraih bola cahaya berwarna darah. Dia mengepalkannya dengan lembut, dan memungkinnya untuk melihat cahaya darah naik dari bola cahaya berwarna darah. Cahaya tersebar sedikit demi sedikit sebelum menyusut menjadi seukuran telapak tangan, dan sedikit perunggu kuno berbentuk segitiga muncul. Sedikit perunggu ditutupi dengan warna hijau gelap. Itu tampak seperti kotoran yang tertinggal setelah berlalunya waktu. Samar-samar mungkin untuk melihat dua kata kuno di sudut keping perunggu. Barang, harta. Lindong meliriknya sebelum dia mengerutkan keningnya. Apa itu tadi? Pikir Lindong. Api kecil menggosok keping perunggu kuno ini. Dia membelai dagunya sambil tampak tenggelam dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian, tangannya akhirnya membanting bagian perunggu itu. Mata macannya berisi cahaya bersemangat saat dia menatap Lindong. Kakak laki-laki, aku tahu apa ini. Seru api kecil. Oh, Lindong mengangkat alisnya. Flame kecil membuka bibirnya menjadi senyuman. Apakah kakak laki-laki pernah mendengar tentang item harta karun ilahi kuno? Tanya api kecil, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.